101,1 Radio Smart FM Makassar ya. Smart listeners menikmati sore hari tentunya ada banyak hal sih ya yang bisa kita lakukan ya. Yang mau santai ya bersama keluarga ini menikmati secangkir teh atau kopi ini tentu menyenangkan juga. Atau Anda juga bisa olahraga saja di rumah ya, olahraga ringan tapi kalau rutin Anda lakukan itu juga Anda bisa merasakan manfaatnya ya, tentunya lebih sehat dan bugar ya. Atau Anda juga ingin mengerjakan sesuatu hal yang dimana itu menjadi hobi Anda, apalagi ini bisa menambah Anda bisa lebih semangat ya, apalagi hobi yang Anda lakukan itu bisa menambah pundi-pundi keuangan Anda ya. Nah seperti yang dilakukan oleh salah satu tamu spesial saya di sore hari ini, Smart Listeners, saya sapa dulu nih, menikmati sore hari Anda ya untuk saat ini. Kita kembali ngobrol nih ya bersama dengan tamu spesial saya. Langsung aja saya sapa di sini. Ini sudah ada Mbak Tenri Pakua Bunga Walia ya. Ini agak ribet ya. Agak ribet ya untuk nyebutin namanya ya. Ini saya manggilnya apa nih, Mbak? Panggilnya Unga aja soalnya. Iya. Unga ya. Ini artinya apa nih kalau Tenri Pakua Bunga Walia? Jadi dari namanya aja unik ya, Bugis apalagi ya, Bugis banget ya. Jadi itu nama Bugis Tenri itu biasanya kan tidak ya. Tidak. Pakua itu saya nggak tahu apa. Kayaknya harus nanya dulu gitu ya. Oke, ini namanya unik gitu ya. Iya Kak. Oke. Dan ya Smart Listeners, saya manggilnya Mbak Unga ya. Iya, Unga. Mbak Unga ini owner dari Unga Tawa Handmade ya. Unga Bener Tawa ya? Handmade. Unga Tawa Handmade ya. Wah ini sebut namanya juga susah banget gitu ya. Dan ya Smart Listeners, untuk Anda juga yang mendengarkan talk show ataupun bincang-bincang kita di sore hari ini, sekali lagi kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi Anda juga bisa nanya-nanya langsung nih ya, tentunya di live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Oke. Ini dari owner Unga Tawa Handmade ya. Mbak Unga, nih kalau kita lihat ya sekarang kita masuk kurang lebih pandemi COVID-19 ya. Ini ada himbauan dari pemerintah ya selama pandemi COVID-19, terus untuk menekan penyebaran COVID-19 itu himbauannya di rumah aja gitu ya. Rumah aja. Kalau dari Mbak Unga sendiri nih ya, untuk merintis usaha handmade ini, kalau bisa cerita sedikit, itu awalnya gimana sih? Apakah memang sudah ada sebelum pandemi atau memang dirintis pada saat pandemi ada atau gimana? Iya, jadi sebenarnya Unga Tawa Handmade itu udah kelihatan banget ya dari namanya Unga Tawa. Pengen sekali ditahu. Artinya gitu ya. Jadi ini awalnya sebenarnya dari 2013 ya, Kamirsa, 2013. Itu saya bergabung di salah satu komunitas rajut, namanya Komunitas Rajut Kui-Kui Makassar gitu. Ya. Dari sana mereka sering mengadakan bom benang. Jadi bom benang itu biasanya ada isu-isu yang tiap tahunnya mereka suarakan gitu, mereka lontarkan gitu. Biasanya bom benang itu kita membungkus pohon dengan rajutan. Kalau enggak membuat instalasi yang besar, skalanya besar gitu. Mulai dari situ hobi saya merajut itu kayaknya wah nih tempatnya cocok nih sama saya gitu ya. Jadi mulai dari situ gitu. Cuman sayangnya orang-orang Indonesia itu untuk produk-produk handmade sendiri masih kurang apresiasinya ya Kak. Biasanya mereka menganggap murahan lah apa gitu. Mereka tidak menghargai produk-produk handmade itu. Padahal sebenarnya di luar sana produk handmade itu sangat dihargai dan harganya mahal gitu. Dari situ saya berpikir, oh kalau gitu daripada saya buat produk terus mereka bilangnya mahal, lebih baik saya bikin workshop. Nah mulailah dari situ nama Unga Tawa Handmade itu saya jadikan sebagai label workshop. Jadi saya mengajar berbagai macam kriya. Tapi tetap nih masih membuat produk-produk handmade dalam
bentuk rajutan gitu Kak Mirza. Oke. Ini kalau rajutan ya, rajutan berarti awalnya dari menjahit gitu ya, Mbak Uma? Rajut sebenarnya Awal ilmunya awal kan? ilmunya ya. Pasti suka menjahit dulu gitu kan, baru langsung ada tahapannya gitu kan, jadi merajut apa gitu ya. Oh enggak. Ya. Jadi nenek saya, nenek lah yang sering sering jagain saya dulu itu, dia sering rajut gitu. Oh, ya. Kadang dia buat taplak meja, terus tatapkan gelas, terus dia jual sama ibu saya gitu. Dari situ saya minta ajarin. Kayaknya mulai dari situ deh. Jadi rajut sendiri itu berbeda dengan jahit gitu. Sedangkan rajut sendiri itu kalau yang satu benang yang biasa saya lakukan itu sebenarnya bukan merajut Kak, itu merenda. Oh iya. Ya, merenda. Kalau yang merajut itu yang memakai 2 jarum. Nah, itu namanya merajut. Cuman di sini orang familiar apapun itu yang dikaitkan dengan benang dan jarum itu merajut gitu. Gitu. Berarti Ribet ya? ribet ya. Saya ingat-ingat dulu. Jadi ada merajut ya, menyulam juga beda. Ya, kemudian menjahit juga beda. Oke. Jadi ini ya untuk awalnya tuh dari tahun 2013 Iya. ya. Jadi awalnya dari hobi, Ya, kemudian hobi. itu dijadikan sebagai suatu hal yang hal yang profesional gitu ya, ditekuni gitu kan, yang akhirnya ini bisa sampai seperti saat ini ya Mbak Uma ya. Iya. Dari Alhamdulillah ya. dari perjalanan ya, dari hal yang tadinya cuma berpikir itu cuma Hobi, kesenangan coba-coba, aja, hobi iya. aja gitu ya. Apa sih yang bisa yang bisa merubah pemikiran dari Mbak Unga gitu ya, kalau apa yang saya senangi ini bukan hanya menjadi hobi saja, tapi otomatis bisa menjadi suatu hal yang bisa menghasilkan pundi-pundi gitu ya. Gitu. Jadi apa ya? Awalnya itu karena membuat kelas tadi ya Kak. Terus apresiasi dan antusias orang itu kayaknya wah bagus ya, lucu ya. Apalagi apa yang saya buat memang benar-benar saya perhatiin gitu, nggak asal buat. Dari segi warna, dari segi teknik merajut, dari segi bahan itu kombinasinya pasti saya pilih-pilih gitu. Jadi kelihatannya emang bagus gitu. Dan produk-produk saya menggunakan benang yang harganya mahal. Jadi kalaupun dia jadinya jelek tapi benangnya bagus, jadi tetap jadinya cantik bagus juga. gitu. Oke. Kalau suaminya ini suka tadi kan awalnya dari nenek gitu ya, Iya. dari nenek yang merawat gitu ya. Ya. Kalau dilihat dari keluarga, apakah memang ada yang suka memang Seni gitu ya, seni begitu atau gimana? Iya sih kayaknya ya. Atau belajar secara otodidak aja Mbak Unga? Tadinya otodidak, cuman semakin kemari sepertinya perlu juga diisi dengan ilmu-ilmu yang sesuai lah sama ini. Iya. Cuman memang kalau keluarga sebenarnya tante saya itu dia dulunya dia punya rumah fashion bukan di sini ya, bukan di Makassar. Dan sekarang dia lagi buka workshop juga untuk salah satu rumah batik yang ada di Makassar juga gitu. Mungkin darah-darahnya ngalir dari seni situ ya? kali ya. Jadi sudah ada keturunan gitu ya. Darah seni ya? Iya, oke, darah seni. Oke, itu tadi ya. Kemudian kalau dilihat ya, ini dari beberapa produk ya, ini cukup banyak ya. Tapi kita akan perkenalkan ya satu persatu sebentar ya Mbak Unga ya. Iya, boleh. Oke. Dan Smart Listeners, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi ya bersama kami di sore hari ini. Sekali lagi kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di